CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Gimana kabar CGP ini? Sehat? Alhamdulillah Pak, untuk CGP Angkatan saya ini, saya pun juga sehat nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miswanto SPDI, Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Kempas. Calon guru penggerak SMK Negeri 1 Kempas, Angkatan 7. Saya sekarang berada di ruangan Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Badrijon. Selamat pagi Bapak. Alhamdulillah, Bapak selalu menyupport ketika ada gurunya yang CGP. Baik, baik Bapak, saya sengaja untuk kesini kita sharing, ada beberapa pertanyaan untuk karena Bapak Kepala Sekolah di SMK Negeri Kempas, yang jelasnya tentang pengambilan keputusan tentang kebijakan universal yang ada di sekolah kita ini Pak ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema bagi Bapak untuk memutuskan suatu masalah Pak? Terima kasih Pak Miswanto ya. Miswanto adalah guru SMK Negeri 1 Kempas yang sekarang lagi berproses untuk menjadi pemimpin pembelajaran di program calon guru penggerak. Sebagai kepala sekolah, kita wajib mensupport itu karena ini merupakan generasi kepemimpinan ke depan di mana saya nanti bertugas. Berkaitan dengan persoalan-persoalan di sekolah kita, apakah itu masalah-masalahnya atau kasus-kasusnya, baik itu guru, siswa, atau masyarakat juga mungkin, karena masyarakat juga bagian dari eksternal di sekolah. Itu masalah-masalahnya apakah di guru atau di siswa. Kalau di guru misalnya masalah terlambat mengajar, tidak masuk mengajar, siswa juga begitu, tidak datang terlambat, tidak mengajar. Itu kita identifikasi sesuai dengan berkasusnya seperti apa. Dan yang jelas semua persoalan-persoalan itu tidak kita biarkan. Kemudian bagaimana Bapak mengambil keputusan sedangkan keputusan itu sama-sama benar ya? Dalam arti kata pasti kita mengambil keputusan itu sangat dilema sekali gitu Pak. Salah satu contoh lah misalnya Pak Misa, misalnya guru terlambat. Kita sudah punya aturan berkaitan dengan masuk jam, contohnya jam 7.20. Ternyata guru itu terlambat, alasannya juga kadang-kadang benar. Misalnya pas berangkat tadi Pak, bannya bocor. Pas berangkat tadi anaknya terlalu panas. Nah, hal seperti ini kita kan perlu sebagai pemimpin perlu mengkaji betul, tidak menjustis langsung guru tersebut karena kenyataannya benar seperti itu. Nah, maka ini ya kita perlu mengambil sebuah sikap yang adil berkaitan dengan itu. Dan tentu sikap pengambilan keputusan ini juga berlaku untuk yang lain. Nah, artinya kita sebagai pemimpin jangan sampai lengah. Misalnya hari ini kita menerima alasan seperti ini, di sisi lain ada guru atau siswa yang punya alasan juga seperti itu, maka kita memberikan keputusan yang mendekati keadilan. Intinya semua itu berpihak kepada semua guru. Karena dilema sekali Pak ya. Harus teliti dalam mengambil keputusan Pak ya. Kemudian Bapak pasti Bapak mempunyai langkah-langkah yang biasanya Bapak lakukan untuk keputusan itu apa saja Pak? Sepertinya dari segi kepemimpinan banyak langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Tapi kalau kita di SMK Negeri 1 Kempas, bahwa kepemimpinan Bapak, karena juga mungkin faktor umur juga kita udah berumur, maka kita langkah-langkah kita pembinaan kepada guru, kepada siswa lebih kepada pendekatan dari hati ke hati. Karena rasanya itu akan lebih justisnya lebih mendekati, lebih menyentuh dan bisa menyentuh, dan sepertinya prosesnya lebih cepat daripada kita diterlambat
langsung dipotong gaji. Nah, ini terlambat langsung dipotong ini ya. Jadi itu tidak ada pembinaan yang baik. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif untuk mengambil keputusan yang sangat bijak tadi? Ya, yang pertama biasanya kalau Bapak baik guru maupun siswa, kita mengambil keputusan itu yang seperti tadi. Artinya yang pertama harus adil untuk semua. Jadi adil di sini bukan adil sama rata, sama hukumannya, tidak. Tapi adil semuanya kita berlakukan dalam pendekatan hari ketiga. Kita panggil, makanya dalam proses pembinaan guru dan siswa itu seperti guru-guru BK. Jadi kita lihat nih guru ini apa persoalan, siswa itu apa persoalan. Kita panggil. Tidak hanya duduk di ruang kita kepala sekolah ini, mungkin kita duduk di pendopo misalnya, atau duduk di pustaka misalnya, dan kita bercerita, dan itu proses pembinaan yang juga harus kita tuliskan nantinya gitu. Tidak hanya terbuang begitu aja kata-kata waktu itu, nanti pembinaan administrasinya tetap berjalan. Hari ini kita melakukan pembinaan pada guru ini, persoalannya ini, yang kita bicarakan ini, tapi momen atau tempat kegiatannya tidak di ruang yang terlalu serius. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki jadwal untuk menangani kasus-kasus yang dilema tersebut? Apa mungkin ketika ada guru yang bermasalah langsung dinasehati di tempat, atau menunggu jadwal di lain hari, atau bagaimana ini Pak? Oh ya, berkaitan dengan schedule itu perlu. Pembinaan guru dan siswa itu sekolah atau sekolah perlu membuat smart schedule. Tapi tidak harus schedule itu harus seperti itu jadwalnya. Karena ada momen-momen tertentu yang harus hari itu kita eksekusi. Yang ada momennya tidak harus seperti itu. Kita lihat tingkat kepentingannya seperti apa. Contohnya misalnya guru mungkin ada keterlibatan sesuatu berkaitan dengan eksternal, mungkin dengan orang tua, dengan masyarakat. Nah, itu perlu kita ini menjadwalkan besok atau hari berikutnya. Begitu juga siswa juga begitu. Kita lihat persoalan seperti apa nih. Oh, ini harus memanggil orang tuanya, ini memang harus memanggil komite. Nah, itu kadang-kadang nggak bisa hari itu, maka perlu kita men-schedule untuk besok dan sebagainya. Jadi ya kita lihat berat ringannya kasus per kasus. Jadi pasti ada schedule-nya Mbak ya, masalahnya apa, kemudian diselesaikan. Kalau bisa hari itu bisa diselesaikan, kalau tidak berarti bisa ada jadwal lagi ya, gitu, besok ya. Atau kapan yang tepat, yang penting tidak berlarut-larut ya. Ya, baik Bapak. Kemudian untuk keputusan itu, apakah Bapak ada bawahan Bapak yang diajak ngobrol atau diajak mencari tahu masalah-masalah tertentu, masalah kasus di rumah tadi? Ya, kalau di sekolah saya, di sekolah kita ini, insya Allah selama Bapak memimpin, saya sangat artinya Bapak ingin sekali kader-kader kepemimpinan itu sekolah ada. Makanya semua wakil kepala sekolah itu harus berfungsi sesuai dengan fungsi. Saya harus percaya penuh kepada mereka, termasuk kepala program juga. Misalnya Pak Mismi, wakil kepala sekolah bidang siswaan, dulu sudah Bapak amanahkan. Kalau persoalannya bisa diselesaikan sampai wakil kepala sekolah siswaan, kenapa harus kepala sekolah? Wakil manajemen juga begitu. Kalau persoalan guru-guru bisa diselesaikan sampai di manajemen dan kurikulum, tidak perlu sampai kepada kepala sekolah. Begitu juga wakil humas. Jadi semua tim-tim itu luar biasa dalam rangka kita mengembangkan sekolah. Juga komite sekolah begitu. Ada persoalan-persoalan anak-anak kita yang tidak perlu sampai ke kepala sekolah, bisa diselesaikan oleh komite. Jadi tim kita luar biasa sangat solidnya, itu dalam rangka kolaborasi seperti itu. Kalau persoalannya mereka tidak bisa lagi menyelesaikan, ini mungkin sudah mendekati finish, nah baru biasanya pada kepala sekolah baru kita selesaikan pelan dengan secara baik-baik. Ini memang harus kita punya tim yang baik dan solid, terutama wakil kepala sekolah, masuk guru BK, semua itu menjadi kalau di sekolah kan bukan bawahan ya, rekan tim kita dalam rangka membangun sekolah. Luar biasa sekali.
keputusan yang bijak, juga hasil keputusan yang luar biasa. Kemudian dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi luar biasa, sangat terarah sekali. Kemudian kira-kira pembelajaran apa ini Pak yang dapat Bapak kasih ke kami lah, atau pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk suatu masalah? Yang ya sebetulnya kita kan di sekolah, bukan di sekolahnya, di sekolah atau instansi mana saja, kita kan perlu punya ada peraturan-peraturan yang pakai poin-poin. Itu kan kadang-kadang itu kan sangat mengekang dan intimidasi sekali. Kalau sekarang ini kita lagi menerapkan kurikulum merdeka, itu udah benar. Jadi kita harus merdeka dan merangka pembinaan segala sesuatu. Maka tadi konsep awal Pak tadi, hal yang sangat menarik sekali, memang kita konsep dari hati ke hati itu lebih baik yang harus kita terapkan. Artinya tidak mendahulukan emosi, tidak mendahulukan kasih sayang kepada guru, kepada siswa, guru adalah teman kita, siswa itu juga bahagian dari teman kita, sehingga dengan konsep seperti itu seolah kita sosialisasikan kepada semua teman-teman, orang tua dan siswa. Bapak yakin itu akan menjadi sebuah konsep yang baik dalam rangka menjalankan organisasi pendidikan di sekolah. Luar biasa sekali. Keputusan yang bijak itu adalah suatu keputusan yang diperoleh seorang pemimpin yang bijak juga. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah Pak Haji Badrijun. Mudah-mudahan dengan adanya sharing kita ini juga bisa menambah ilmu pengetahuan saya ketika saya mengambil keputusan, harus bijak, harus melihat permasalahannya. Itulah yang kita perlukan Pak ya. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak Haji Badrijun. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Iya, mudah-mudahan kita kami selalu juga sehat. Sebagai CGP tetap semangat, calon guru tetap semangat, tetap bekerja, jangan ada kata lelah untuk mendidik anak bangsa. Iya, luar biasa, kata-kata motivasinya luar biasa. Oke, Pak, terima kasih banyak. Ya, Mas, Iya, bisa? Pak. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miswan SPDI, saya CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Saya akan mewawancarai Ibu Wulan Mariana, SPD, sebagai Kepala Sekolah Madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wulan, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu Wulan. Sesuai dengan rencana kita kemarin, bahwasanya hari ini saya minta tolong waktunya Bu Wulan untuk memberi saya waktu, yaitu wawancara, itu pengambilan keputusan tentang kebijakan universal Bu Wulan sebagai pimpinan di sekolah yang sedang Bu Wulan pimpin sekarang. Baiklah Bu Wulan, sebelumnya bisa Bu Wulan kenalkan dulu lebih lanjut juga. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini perkenalkan bahwa nama saya Wulan Mariana. Saya merupakan kepala sekolah dari MDTA Nur Hikmah, Kecamatan Kempas, Desa Rumbai Jaya, Pak. Seperti itu. Ya, terima kasih perkenalannya Bu Wulan. Langsung saja Bu Wulan ya, mudah-mudahan ini menjadi yang terbaik untuk kita. Pertanyaan saya Bu Wulan, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema untuk Bu Wulan di dalam sekolah yang Bu Wulan pimpin? Kasus-kasus yang saya hadapi sepanjang saya memimpin sekolah saya MDTA itu sebenarnya banyak Pak ya. Tapi di sini saya akan menyebutkan satu saja yang sangat-sangat menjadi dilema. Salah satunya yaitu guru. Maksudnya guru ini interaksi komunikasi antar sesama guru itu pasti ada kesalahpahaman ataupun ada kecemburuan di situ, yang mana ini seringkali guru-guru tersebut ini seperti mengadu kepada saya. Kadang-kadang satu orang guru yang jarang untuk melaksanakan kewajibannya. Jadi ibaratnya ada kecemburuan seperti itu. Itu termasuk dilema yang saya alami. Karena apa? Kalau misalnya saya berhentikan, otomatis saya masih butuh
butuh guru tersebut karena berorientasi yaitu kemampuan kompetensi daripada guru tersebut yang jarang masuk itu kebutuhan yang dibutuhkan oleh santriwati saya seperti itu. Baik Bu Bulan. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama benar mengandung nilai kebajikan. Nah, ya seperti yang telah saya sebutkan tadi itu loh Pak, semuanya sama-sama penting. Maksudnya guru saya juga tidak salah menaruh kecemburuan sosial terhadap guru satu yang jarang masuk. Notabene-nya meskipun honornya itu ya sedikit berbeda, tapi tetap tanggung jawabnya itu sama lah. Jadi maksudnya di sini pengambilan keputusan saya harus bijak, saya tidak boleh egois. Pasti saya akan lebih memilih kebutuhan dasar daripada santriwati saya terlebih dahulu sambil saya meredam gejolak emosi dari guru-guru saya yang lain seperti itu. Intinya ada keadilan, baik adil untuk gurunya, Bu ya, Sambil meredam semua. Iya. Langkah-langkah seperti apa yang Ibu lakukan selama ini, Bu? Oke, ya langkah-langkah saya. Satu, saya mendengarkan keluh kesah daripada guru yang mengadu kepada saya mengenai oknum guru tersebut, dan sembari saya mendengar, tidak serta merta saya langsung menjudge itu tidak pasti. Saya akan dengarkan, saya pertimbangkan. Di samping itu, saya pasti akan menemui guru yang bersangkutan yang jarang masuk tersebut. Kenapa? Ya itu. Kenapa? Kemudian hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Kalau saya yaitu komunikasi itu sangat efektif Pak. Pendekatan personal dari setiap guru itu sangat diperlukan, karena kalau kita mengetahui karakter setiap guru itu insya Allah semuanya bisa terhandle. Kayak itu. Jadi saling berkomunikasi, saling koordinasi, ketika ada permasalahan saling terbuka lah. Jadi semua ada solusinya, Bu ya. Baik Bu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaian masalah-masalah yang ada di sekolah Ibu? Misalnya masalah A nanti akan diselesaikan pada hari apa atau gimana Pak? Kalau masalah jadwal tertentu itu pasti Pak, karena kan kita mengingat setiap guru kan mempunyai jadwalnya, mengajarkan jamnya berbeda-beda. Pasti saya menengok daripada kehadiran daripada guru tersebut, kapan waktunya ada. Sembari saya mencari solusi gimana sih agar menyampaikan daripada kasus tersebut agar beliau itu tidak tersinggung, itu bagaimana seperti itu. Iya. Kira-kira ada nggak faktor atau cara untuk mempermudah atau yang membantu Ibu di dalam mengambil keputusan di sekolah Ibu? Kalau faktor untuk mempermudah saya untuk mengambil keputusan itu, of course, siapa? Yaitu pertama, setiap kali saya menghadapi permasalahan, karena memang notabene saya adalah seorang kepala sekolah, tapi tidak serta-merta itu keputusan itu mutlak ada sama saya, tidak Pak. Pasti saya akan berkomunikasi. Yang pertama, saya mempunyai seorang suami yang selalu mensupport saya. Jadi otomatisnya apapun permasalahan yang saya hadapi pasti saya diskusikan dulu dengan suami saya. Ya gimana, ada kasus seperti ini, gimana sih bagusnya, gimana seperti itu salah satunya konsultasi sama suami. Ya. Yang kedua yaitu konsultasi dengan rekan sejawat di sekolah yang berbeda. Kalau menemui kasus yang seperti ini, gimana sih di sekolah Bapak Ibu, seperti itu. Jadinya saling berkoordinasi, saling bertanya pada suami, itu solusi yang terbaik juga ya. Kemudian saling bertanya kepada teman sejawat kita. Pasti ketika kita bertanya, itu solusinya pasti ada dari teman-teman sejawat kita. Baik Ibu, terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan apa yang Ibu alami dengan keputusan ini menurut Ibu tepat, itu juga menjadi suatu
gimana ya, referensi saya ke depannya ketika saya nanti mengambil keputusan di tempat yang saya bina. Terima kasih banyak Ibu, mohon maaf atas waktunya yang tersita untuk saya ini. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.